Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga masih tetap semangat untuk belajar. Kembali lagi bersama saya di channel Guru Simdik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar ke materi yang kedua dari pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Di pelajaran yang kedua ini kita akan belajar tentang apa yang disebut dengan mind map. Oke, kita akan belajar tentang mind map. Apa itu mind map dan bagaimana cara membuatnya, fungsinya untuk apa? Oke, nanti kita akan bahas. Nah, apa itu mind map? Sebelum kita masuk dalam definisi mind map, kita urai terlebih dahulu dari kata per kata. Mind map terdiri dari dua kata, yaitu mind dan map. Mind berarti adalah pikiran dan map adalah peta. Sehingga kalau kita terjemahkan secara letterlet, bisa kita maknai dengan peta pikiran, atau ada juga yang menyebut dengan peta konsep. Lantas, apa yang dimaksud dengan peta pikiran? Sebelum kita masuk kepada definisi, saya akan menjelaskan dulu tentang bagaimana pembagian fungsi-fungsi dalam otak. Nah, secara garis besar, kita perlu mengetahui bagaimana otak kita ini bekerja, sehingga kita bisa memaksimalkan penggunaan otak kita untuk belajar, berpikir, untuk menghafal, dan lain sebagainya. Nah, otak kita yang kita gunakan untuk berpikir, untuk membayangkan, untuk berimajinasi, untuk berhitung, ini terdiri dari dua otak yang kita gunakan untuk berpikir, intinya yaitu otak kanan dan otak kiri, dan masing-masing dari fungsi otak ini berbeda. Kalau kita lihat di sini ada I'm the right brain, saya adalah otak kanan. Apa saja fungsi dari otak kanan itu? Ada intuition, love, freedom, passion, creative, yearning, peace, dan lain sebagainya. Jadi fungsi dari otak kanan itu lebih kepada bagaimana dia melatih intuisi, passion, kesukaan, peace, perasaan damai, kreativitas, dan lain sebagainya, imajinasi, ini semua dilakukan oleh otak kanan. Sedangkan kalau kita lihat di gambar tersebut, I'm the left brain, saya adalah otak kiri, maka di situ kita dapati materi-materi yang sangat berat, logik, logika, akurasi, analisis, analitik, reason, alasan, lalu hitung-hitungan, matematis, strategik, kontrol, sains, realistis, dan lain sebagainya. Yang ini cenderung kita gunakan untuk berpikir, untuk menganalisa sesuatu, menyelesaikan suatu masalah, dan lain sebagainya. Nah, jadi fungsi antara otak kanan dan otak kiri ini sangat berbeda. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan otak dan kanan dan kiri ini secara lebih efektif? Maka kita butuh suatu alat yang kita gunakan untuk menggabungkan dua potensi otak ini agar dia bisa berjalan seirama, bisa berjalan secara sinkron, bisa berjalan secara bersama-sama untuk kita bisa menyelesaikan suatu masalah atau kita gunakan untuk berpikir. Nah, sehingga otak kita bisa menjadi otak yang luar biasa. Oke, kalau kita lihat gambar ini, mungkin kita akan teringat sekitar tahun-tahun 2000-an ke bawah. Ini masih zaman-zamannya HP jadul. Kalau kita lihat yang ini, sudah sangat jauh berbeda, baik dari sisi fungsi, baik dari sisi tampilan,
sangat berbeda ya. Untuk yang atas, gambar di atas ini hanya mewakili satu fungsi aja yang ada di gambar yang bawah, yaitu hanya untuk telepon atau untuk SMS. Sedangkan yang bawah kita bisa gunakan untuk nge-game, kita bisa gunakan untuk berhitung, kita bisa gunakan untuk browsing, untuk chatting, untuk video conference dan lain sebagainya ya. Nah, artinya apa? Bahwa manusia itu selalu berkembang, otak manusia itu selalu berpikir, sehingga bisa menemukan hal-hal yang tadinya mungkin tidak terbayang di era-era. Mungkin kalau kita lihat HP zaman sekarang, kita perlihatkan kepada orang tahun 800-an atau tahun 1800-an ya, mungkin mereka tidak akan terbayang bagaimana cara bisa video conference dengan alat yang mungil dan kecil seperti ini, bisa melihat wajah dengan orang yang jaraknya sangat jauh sekali seperti itu. Sehingga otak kita ini sangat luar biasa. Nah, akan tapi perlu kita ketahui bahwa penggunaan otak yang salah dalam belajar dapat menjadikan belajar kita tidak efektif ya. Nah, kita lihat potensi otak kanan dan otak kiri. Otak kanan dia adalah mengolah gambar, mengolah warna, irama, gestalt ya, dimensi, imajinasi, melamun termasuk di dalamnya. Dan sifatnya ini adalah kelebihannya adalah ingatannya jangka panjang. Jadi ingatan otak kanan ini adalah jangka panjang. Salah satu contoh yang paling mudah adalah misalkan kita bertemu teman yang lama tidak berjumpa ya. Atau mungkin kita melihat orang yang kita kenal, tetangga kita atau saudara kita, tetapi kita lihat dari belakang. Misalkan kita berjalan di belakangnya, maka kita akan mengetahui bahwa itu adalah tetangga kita. Kenapa? Karena kita melihat dari gestaltnya, dari volumenya ya, besarnya orangnya, tingginya gitu ya, ciri-ciri fisiknya dan lain sebagainya. Nah, dan ini ingatannya jangka panjang ya, sehingga kita ingat betul bahwa itu tetangga kita. Tetapi otak kiri ya, otak kiri ini dia mengolahnya kata, mengolah angka, menganalisa logika, urutan, hitungan dan detail ya. Tetapi ingatannya adalah jangka pendek ya. Mudahnya seperti ini. Misalkan kita diberikan suatu soal ya, katakanlah 40 soal matematis saat kita ulangan ya. Lalu kita keluar dari ruangan, maka kebanyakan orang itu akan lupa soal yang keluar apa saja ya. Tidak akan dia mengingat detail mulai dari soal 1 sampai soal 40 katakanlah. Dia bisa mengingat 100% apa yang dia kerjakan. Ini sangat jarang sekali orang yang bisa seperti ini ya. Dan kebanyakan orang adalah ingatannya jangka pendek untuk hal-hal yang rumit-rumit seperti itu. Maka untuk menggabungkan dua potensi otak kanan dan otak kiri ini, kita butuh alat yang namanya mind map. Nah, oke, permasalahan di dalam belajar. Yang pertama, kebanyakan kita saat kita belajar ya, yang pertama adalah kita tidak bisa konsentrasi dengan apa yang kita pelajari. Nah, karena kita tidak bisa konsentrasi, maka kita tidak tahu apa yang sedang kita pelajari ini ya. Lalu yang kedua, tidak paham dengan apa yang dipelajari. Nah, ini banyak sekali yang mengalami hal seperti ini ya. Jadi apa yang sedang dipelajari dia tidak bisa memahaminya. Lalu mudah lupa apa yang sudah diingat sebelumnya. Nah, katakanlah kita hari ini untuk mengingat pelajaran yang ada di SMP atau di SD gitu ya, mungkin kita tidak akan mengingatnya secara detail karena mudah lupa apa yang sudah diingat sebelumnya. Dan yang keempat adalah otak merasa penuh
sehingga tidak bisa lagi lebih banyak belajar lah ya. Nah, misalkan kita belajar ya, karena sudah sangat, sebenarnya bukan penuh ya, kita merasanya otak sudah penuh, sudah puyeng gitu ya, tetapi sebenarnya otak kita merasa jenuh. Kenapa? Karena sebenarnya kan kita hanya melihat buku, tulisan seperti itu ya. Nah, maka untuk bagaimana cara untuk menghadapi permasalahan ini, maka kita akan menggunakan mind map untuk menyelesaikannya. Nah, ya, sehingga why learning is not a fun thing. Mengapa belajar itu tidak menyenangkan? Karena mungkin salah satu caranya adalah kita tidak tahu cara belajar yang efektif. Oleh karenanya kita akan belajar menggunakan mind map. Jadi ini adalah latar belakang mengapa pelajaran mind map ini dimasukkan ke dalam pelajaran simulasi digital, agar para siswa ya, bisa memahami pembelajaran dengan baik ya, bisa mengetahui tools atau alat belajar yang bisa efektif dan efisien di dalam penggunaannya. Nah, maka salah satu solusinya adalah menggunakan mind map ini. Apa itu mind map? Dan mengapa kita perlu menggunakan mind map? Ya, karena mind map ini memiliki 10 kelebihan ya. Ini dari buku yang saya baca ya. Jadi mind map memiliki 10 kelebihan. Yang pertama adalah dengan mind map kita akan mendapat gambaran keseluruhan dari suatu hal yang kita pelajari. Lalu yang kedua akan mendapatkan detail informasi. Yang ketiga adalah terdapat kata kunci yang kuat. Jadi untuk mengingat suatu pembelajaran kita tidak membutuhkan untuk mengingat semua redaksi dari apa yang kita pelajari ya, kata-kata yang kita pelajari, tetapi kita butuh satu kata kunci sehingga nanti kita bisa menyusun kata itu kembali ya, menggunakan kata-kata kunci tersebut. Lalu yang keempat adalah dengan menggunakan mind map, karena di situ ada menggunakan gambar, maka salah satu fungsi dari gambar ini mengaktifkan otak kanan. Oke, ini adalah alasan kenapa kita tadi sekilas menerangkan tentang apa bedanya otak kanan dan otak kiri ya. Lalu yang kelima, warna menyenangkan otak Anda. Jadi yang kelima, warna menyenangkan otak, dan ini adalah sifatnya dari otak kanan. Lalu pengelompokan informasinya jelas. Jadi terdapat pengelompokan informasi yang jelas di dalam mind map. Lalu ada hierarki informasinya. Apa itu hierarki? Hierarki adalah urutan atau tingkatan dari suatu hal ya. Misalkan contohnya untuk suatu jabatan ya, katakanlah ketua RT, maka hierarki di atasnya, tingkatan di atasnya adalah RW. Tingkatan di atasnya RW ada lagi lurah, tingkatan di atasnya lurah ada camat, ada gubernur, ada bupati atau ada wali kota, lalu ada gubernur, lalu ada presiden. Ini dinamakan dengan hierarki, dan menggunakan mind map kita akan bisa melihat tingkatan-tingkatan dari hierarki informasi. Lalu yang kedelapan adalah hubungan antar informasi. Jadi dengan mind map kita akan bisa melihat hubungan antara satu informasi dengan informasi yang lain, itu hubungannya adalah apa. Lalu adalah yang 9, tata ruang. Jadi menggunakan mind map ini kita hanya membutuhkan satu lembar saja ya, untuk menggambarkan suatu materi. Tentunya nanti bisa jadi materi itu global ya, lalu ada yang lebih detail, ada yang lebih detail lagi, seperti itu. Tetapi dalam penggunaan mind map itu tidak boleh lebih dari satu lembar, sehingga kita hanya boleh menggambar mind map dalam satu halaman, seperti itu. Nah, lalu yang ke-10 sifatnya adalah unik, karena setiap individu dengan individu yang lain mungkin memiliki cara
menggambar mind map yang berbeda, ya, cara menganalisa mind map dengan cara yang berbeda, sehingga dari referensi yang saya baca kita tidak bisa menjustifikasi bahwa mind map yang benar seperti ini, yang salah seperti ini nggak bisa. Kenapa? Karena mind map ini adalah gambaran dari apa yang informasi yang diolah di dalam otak seseorang, ya. Sehingga antara satu individu dengan individu yang lain itu berbeda. Oke, lalu apa itu mind map? Nah, setelah kita menyebutkan kelebihannya, kita menyebutkan bagaimana latar belakang penggunaan mind map ini, maka bisa didefinisikan bahwa mind map itu adalah suatu teknik grafis. Nah, kenapa di sini menggunakan teknik grafis? Karena dia menggabungkan antara otak kanan, ya, dan otak kiri. Jadi konsep dasar dari mind map itu adalah bagaimana cara menggabungkan potensi yang dimiliki oleh otak kanan dan juga menggabungkan potensi otak kanan dan potensi otak kiri, sehingga dua otak ini bisa bekerja secara efisien dan secara maksimal. Nah, sehingga mind map adalah suatu teknik grafis yang memungkinkan kita untuk mengeksplorasi seluruh kemampuan otak kita untuk keperluan berpikir dan belajar. Nah, ini gambar di bawah ini, ya, ini adalah contoh dari mind map. Jadi mind map itu contohnya adalah seperti ini, ya, jadi sangat simpel sekali. Nah, misalkan dalam gambar tersebut itu menjelaskan tentang macam-macam jenis benda. Nah, dari situ kita bisa melihat, ya, ada pengelompokan informasi yang jelas. Jadi benda cair, maka dia memiliki sifat-sifat, contoh dan lain sebagainya. Ini cabangnya, dia akan masuk ke cabangnya benda cair, tidak mungkin tertukar dengan benda gas. Nah, ini yang dinamakan dengan pengelompokan informasi yang jelas. Lalu apalagi? Ada warna-warna. Tadi kita telah membahas bahwa warna itu fungsinya adalah menyenangkan otak. Jadi sehingga otak itu tidak jenuh, ya. Berbeda halnya dengan misalkan kita membaca tulisan yang panjang lebar, ya, dan tidak ada warna sama sekali, hanya hitam putih, mungkin kebanyakan kita akan jenuh, ya. Tapi saat kita melihat yang warna-warni seperti ini, ya, kita melihat contohnya pemilihan pemandangan yang indah, ya, maka otak kita menjadi fresh seperti itu, ya. Maka di sini digunakan warna yang berwarna-warni. Dan juga setiap cabang memiliki warna yang berbeda dengan cabang yang lain. Ya, misalkan cair, dia memiliki warna merah. Ya, gas hijau, padat ungu misalkan. Dan sampai ke cabang-cabang yang terakhir itu memiliki warna yang sama. Ya, merah sampai ujung di sini juga tetap merah. Kenapa? Ya, jadi warna ini selain untuk menyenangkan otak, juga memperlihatkan pengelompokan informasi, sehingga yang merah semuanya merah semua, gitu ya. Jadi terkelompokkan informasinya. Nah, contohnya kita bisa baca dengan berbagai macam cara, ya. Karena di dalam mind map, ya, tadi ada 10 kelebihan mind map ini, ya. Kenapa kita menggunakan mind map? Di antaranya adalah kata kunci yang kuat, ya, kata kunci yang kuat. Nah, di sini kita hanya mendapati satu kata kunci saja, ya. Misalkan cair, orang akan tahu ini yang dimaksud adalah benda cair. Kenapa? Karena dia cabang dari benda, sehingga benda cair. Nah, benda cair, nah, itu ya. Sehingga kita bisa menggunakan kata-kata ini untuk merangkai penjelasan kita sendiri, ya. Tidak harus sama persis dengan apa yang kita baca, ya. Tetapi yang diambil adalah inti dari apa yang kita baca itu. Jadi kita bukan menghafalkan teks, tetapi kita mengambil inti dari apa yang kita baca.
Misalkan kita bisa baca menjadi macam-macam benda. Benda terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah benda cair, yang kedua adalah benda gas, yang ketiga adalah benda padat. Nah, dengan konteks kalimat seperti itu juga bisa ya. Atau bisa juga dengan yang lain. Contohnya, ya, misalkan benda dikategorikan menjadi 3 macam. Nah, yang pertama, benda yang dikategorikan dengan benda cair. Yang kedua adalah benda gas, ketiga benda padat. Nah, meskipun susunan kalimatnya berbeda ya, untuk diksi atau pemilihan katanya, tetapi intinya tetap sama. Yang dibahas adalah bahwa benda itu terdiri dari 3 macam. Seperti itu. Ya, ini fungsi dari kata kunci. Lalu dengan mind map memperlihatkan keseluruhan masalah. Kenapa? Contohnya, misalkan benda cair. Nah, maka dari sini kita bisa mendapatkan definisi apa itu benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki partikel yang longgar. Nah, lalu kalau benda gas apa? Benda gas adalah benda yang memiliki partikel yang berserakan atau menyebar, ya, berserakan. Lalu yang ketiga adalah benda padat, benda yang memiliki partikel yang padat dan rapat. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan definisi dari macam-macam jenis benda. Oke, yang pertama definisi. Yang kedua, kita bisa mendapatkan sifatnya. Nah, sifat benda cair yang pertama adalah dia mengalir. Nah, yang kedua adalah dikendalikan sulit, artinya sulit dikendalikan. Ini sifat dari benda cair. Ya, lalu benda gas, sifatnya apa? Sifatnya menyebar, ya, menyebar dan juga tak terlihat, seperti itu. Jadi di sini disebutkan 2 sifat. Ya. Lalu benda padat memiliki sifat berbentuk dan juga mudah dikendalikan. Nah, lalu di situ kita juga bisa mendapatkan contohnya. Contohnya adalah benda cair, contohnya air, ya, bisa juga minyak dan lain sebagainya. Contoh benda gas ada LPG misalkan, ya. Ada juga oksigen dan lain sebagainya. Contoh benda padat di sini dicontohkan keju, bisa jadi meja dan lain sebagainya. Oke, maka dari gambar seperti ini kita bisa mendapatkan yang pertama adalah apa saja benda, macam-macam benda. Yang kedua, definisi dari masing-masing macam benda. Ya. Yang selanjutnya kita bisa mendapatkan sifat-sifat dari benda tersebut dan juga contoh-contohnya. Ya, sehingga menggambarkan dari keseluruhan masalah atau keseluruhan materi yang kita pelajari. Oke, ini adalah contoh dari mind map. Jadi intinya mind map adalah kita mencatat atau menulis ulang materi, ya, ke dalam suatu gambar yang mudah dipahami oleh otak. Jadi otak itu lebih suka dengan gambar-gambar semacam ini, ya. Oke, katakanlah kita belajar, ya, dengan melihat gambar seperti ini dan kita bandingkan dengan melihat tulisan, ya, yang full, misalkan 1 lembar isinya tulisan semua, maka otak itu akan lebih nyaman atau lebih familiar, lebih mudah menangkap informasi dengan menggunakan gambar seperti ini. Seperti itu. Nah, lalu ada hukum-hukum mind map. Nah, intinya hukum-hukum mind map ini adalah bagaimana cara membuat mind map. Ya. Yang pertama adalah kertas putih polos. Ya, jadi bisa menggunakan kertas yang putih dan polos, tidak bergaris. Ya. Lalu ukuran minimal bisa A4. Ya, kenapa? Karena kita nggak mungkin kan menggunakan kertas yang sangat kecil. Ya. Lalu pensil warna atau spidol, minimal 3 warna. Ini untuk menyenangkan otak tadi, ya. Lalu bisa juga bervariasi tebal dan tipis. Lalu yang ketiga adalah kita harus berimajinasi dari materi tersebut, ya. Lalu yang keempat, kita membutuhkan otak kita sendiri, ya. Kenapa? Karena mind map ini sifatnya adalah unik. Oke.
Lalu aturannya, kertas putih posisinya adalah landscape seperti ini. Kenapa? Karena pusat dari mind map itu adalah di tengah, sehingga nanti dia bisa ke kanan dan bisa ke kiri ya, seperti itu. Lalu dalam meringkas atau kaji ulang biasanya adalah judul, bab, atau tema pokok. Jadi kata-kata kunci yang digunakan itu adalah berasal dari bab atau tema pokoknya. Lalu harus berwujud gambar yang disertai dengan tulisan. Seperti yang tadi, contoh yang tadi ya, seperti ini. Jadi gambar, kita berikan gambar dan juga tulisan. Nah, lalu pusat mind map itu terletak di tengah-tengah kertas, seperti itu ya. Oke, lalu ada cabang utama. Cabang utama ini sering disebut dengan BOI, Basic Ordering Idea, merupakan cabang tingkat pertama yang langsung memancar dari peta pikiran. Nah, kalau tadi benda ya, ini ada padat, cair, dan gas, itu disebut dengan BOI. Kenapa? Karena dia langsung memancar dari pusat mind map. Lalu untuk keperluan meringkas biasanya merupakan subbab-subbab dari materi pelajaran yang dipelajari. Dan setiap cabang utama yang berbeda sebaiknya menggunakan warna pensil atau spidol yang berbeda. Ini untuk mengelompokkan materinya. Lalu cabang diusahakan meliuk, bukan sekedar melengkung atau lurus. Nah, ini opsional ya. Lalu pangkal tebal menipis, semakin jauh dari pusat semakin tipis, panjangnya sesuai dengan panjang kata kunci atau gambar di atasnya, dan sifatnya memancar ke segala arah. Oke. Lalu kata-kata, untuk kata kunci yaitu berupa satu kata kunci. Nah, ini yang paling efisien ya, paling efisien menggunakan satu kata kunci. Lalu kata ditulis di atas cabang, semakin keluar semakin kecil hurufnya. Lalu tulisan tegak maksimum kemiringan 45 derajat agar masih tetap bisa dibaca. Lalu gambar kalau bisa sebanyak mungkin, dan yang paling penting gambar haruslah yang nyambung ya. Jadi gambarnya harus sesuai dengan tema atau relevan ya. Temanya tentang apa ya, gambarnya tentang apa. Jangan kita misalkan membahas tentang komputer ya, sistem-sistem komputer, gambarnya tentang harimau, singa, seperti itu ya, itu nggak nyambung atau tidak ada. Lalu warna dibuat warna-warni dan hidup, dan tata ruang disesuaikan dengan besarnya kertas. Oke, nah ada contoh soal. Ini adalah salah satu contoh soal ya. Nanti kita akan lihat perbedaan antara model seperti ini, paragraf seperti ini, dengan model mind map-nya ya. Kalau kita lihat ya, kita seringnya belajar menggunakan model yang seperti ini ya. Jadi model paragraf, dan mungkin saat kita mau membaca ulang materinya itu terasa sangat berat. Kenapa? Karena tadi otak kanan ini tidak disenangkan atau tidak digunakan di sini, karena di sini hanya menggunakan otak kiri saja, sehingga sangat lelah untuk otak kiri ya. Nah, misalkan faktor-faktor menyebabkan gempa bumi 1, kegiatan gunung berapi, dan lain sebagainya, seperti ini yang sangat panjang ya. Oke, bisa kita baca dulu. Yang pertama, kegiatan gunung berapi, yaitu pada saat tersumbatnya gerakan magma keluar dari dapur magma melalui lubang kepundan. Gempa semacam ini disebut dengan gempa vulkanik. Nah, misalkan kita disuruh untuk menghafal seperti ini, mungkin kita akan berat ya. Nah, maka perlu kita ringkas dengan menggunakan mind map. Nah, kalau kita gambarkan menggunakan mind map, maka gambarnya menjadi seperti ini. Nah, dari paragraf yang sangat panjang ya, paragraf yang panjang tadi ya, kita berubah menjadi seperti ini, sehingga mungkin kalau kita baca ulang kita akan lebih enak memahaminya, lebih enak untuk melihatnya ya, seperti itu. Ini adalah gempa bumi
Jadi di sini ada gambar bumi dan juga ditulisi dengan gempa bumi. Oke, yang pertama faktor penyebab gempa bumi adalah gunung. Jadi dari gunung. Gunungnya kenapa? Oh, gunungnya berapi. Jadi disebabkan oleh gunung yang berapi. Jadi gunung yang masih aktif. Nah, kenapa dia bisa menyebabkan gempa? Karena magma yang ada di dalam gunung berapi tersebut tersumbat, sehingga saat akan keluar dia kesulitan magma tersebut, ya, sehingga menimbulkan gempa atau goncangan. Nah, ini disebut dengan gempa vulkanik, seperti itu. Yang tadinya kalau kita lihat panjang seperti ini, ya, menggunakan mind map menjadi sangat ringkas seperti ini. Oke, yang kedua disebabkan oleh kerak. Kerak apa? Apakah kerak telur? Tentunya bukan, ya. Jadi kerak apa? Kerak bumi. Nah, kerak buminya kenapa? Bergeser. Nah, jadi ini terjadi karena lempengan bumi yang bergeser. Nah, gempa semacam ini disebut dengan gempa tektonik. Lalu yang ketiga adalah disebabkan oleh tanah. Tanah yang apa? Tanah yang runtuh. Di mana? Di gua, ya, baik itu lubang maupun dindingnya. Nah, ini disebut dengan reruntuhan terbang, seperti itu. Jadi mind map itu fungsinya adalah untuk mencatat, jadi lebih ke mencatat apa yang telah dipelajari, sehingga saat dibaca ulang itu menjadi lebih menyenangkan dan lebih efektif serta efisien. Seperti itu. Jadi tujuan dari mind map adalah untuk mencatat kembali materi apa yang sudah kita pelajari ke dalam bentuk yang lebih efisien dan efektif. Nah, untuk selanjutnya, ya, silahkan nanti di Google Classroom, ya, akan saya berikan tugas, ya. Jadi tugasnya ada di video ini. Silahkan ringkas materi algoritma ke dalam mind map. Jadi kita akan berlatih bagaimana menggunakan mind map, ya. Untuk materi ini nanti Anda bisa download, ya. Nanti kita sediakan di Google Classroom atau mungkin di deskripsi di bawah, ya. Oke, sekian dulu untuk pembelajaran mind map. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.